Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita mau apa dulu ya? Mau undang adik-adik kita bangkit berdiri ya Tante ya. Oke, Laskar Kristus. Yes. Oke, diangkat dulu jali tunjuknya ke atas. Kita mau hitung 1 sampai 3. Kita panggil musik ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3, musik. Oke, boleh tangannya diangkat di atas kepala. Ditepuk tangannya ya dek. Kita mau nyanyi Ikan Mas Koki. Ya semangat ya dek ya. Ikan mas koki, ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dalam Yesus kita menang. Yeah. Satu jumlah hidung dan mulutku dua. Telinga, mata, tangan, kakiku tiga. Indahnya rambutku, oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Oke, lagu yang kedua kita mau bernyanyi di buka-buka Alkitab. Tetap tangannya diangkat di atas kepala, kita bertepuk tangan ya dek. Oke, yang semangat nyanyinya nah. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta, cinta semua yang rajin baca Alkitab. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa dek? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang di rumah yang berulang tahun pada minggu ini. Oh iya Inang, mungkin ada juga orang tua anak sekolah minggu pada minggu ini mungkin yang berulang tahun, bisa juga bangkit berdiri di tempat masing-masing yang ya Inang ya. Oke, Tante. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita mau buka buku nyanyian kita nomor 666 ayat 1 ya. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran
Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Dek ya. Bukunya diletakkan dulu sayang. Ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan padamu ya Bapa, di mana Engkau telah mengantarkan anak-anak kami, telah membangunkan anak kami dari tempat tidurnya ya Bapa hingga pagi hari ini dalam sukacita. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya ya Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, mungkin masih ada saudara-saudara kami hingga saat ini ya Bapa masih dalam perawatan ataupun masih dalam sakit ataupun apapun pergumulan mereka ya Bapa, kiranya Engkaulah tetap bersama mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan selama ini ya Bapa, kiranya Bapa Engkau ampuni segala dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu di surga sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sampaikan kepadamu. Amin. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita persiapkan buku nyanyian kita ya adik-adik, kita persiapkan. Dan kita mau bernyanyi dari buku nyanyian 550 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat kita minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu tertulis di hukum Taurat yang keempat. Anak-anak sekolah minggu bisa membuka katekismusnya, tita keempat dan maksudnya. Kita baca sama-sama ya nak. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 174 ayat 3. Kita sambil berdiri.
Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 192 ayat 3. 192 ayat 3. Epistel kita minggu ini yaitu tertulis di ayat bulanan anak sekolah minggu. Ayat bulanan kita tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama, ya nak ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 453 ayat 1. Sambil berdiri ya. 453 ayat 1. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, kita mau mendengarkan warta anak sekolah minggu. Warta kita minggu ini yang pertama, anak-anak kami
kita masih ibadah online ya, sampai pandemi ini selesai. Jadi jangan malas-malasan untuk beribadah, tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, anak sekolah minggu yang kelas 5 sampai 6 harus mengikuti tita pertama sampai yang ke-10, dan artinya ya anak-anak kami di rumah. Dan yang ketiga, apabila ada GSM yang mengumpulkan anak-anak kita untuk beribadah secara online, kita buat jangan terlalu banyak ya, dan kita mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu anak-anak kami jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Oke, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 28 ayat 4. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat anak-anak kami yang di rumah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan kebaktian anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja dan sehat. Inang pasti meyakini itu, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu lewat firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Tapi adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh disiapkan mungkin seperti sapu tangan. Nanti itu disiapkan dulu sapu tangan ya. Disiapkan dulu sapu tangan di sampingnya. Mungkin ada abang, kakak atau ayah atau ibunya boleh mengambilkannya sembari anak-anak kami duduk di kursi masing-masing. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Begini firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita masih ingat tidak cerita kita yang hari Minggu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yesi Hombing? Juga berbicara tentang terang. Di sana berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Hari ini juga
firman Tuhan berbicara tentang terang. Itu menandakan bahwa terang itu sangat-sangat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Anak-anak kami sudah siap nggak dengan sapu tangan yang ada di sampingnya? Nah, kalau sudah siap, sudah ada di sampingnya, coba sapu tangannya dibuka, lalu matanya ditutup. Inang hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya mata sudah ditutup dengan sapu tangan. Tapi jangan ngintip ya. Nah, Inang mau tanya. Ketika mata kita sudah ditutup dengan sapu tangan, apa yang kita rasakan? Terang tidak? Oh tidak. Gelap tidak? Oh iya, gelap. Gelap dan gelap. Lalu ketika mata kita gelap, kita disuruh berjalan. Oh anakku, kata si mama, tolong ambilkan dong mama air putih dari dapur. Kamu berjalan dengan mata tertutup. Bisa tidak kamu berjalan dengan mulus seperti ketika kamu bisa melihat tanpa ada yang menghalangi mata kita? Oh tidak. Ketika mata kita tertutup, mata kita gelap, tidak bisa melihat terang itu, maka ketika kita melakukan kegiatan kita berjalan atau apapun itu, pasti kita akan sulit, pasti kita terjatuh. Itu menandakan terang itu sangatlah penting di dalam hidup kita. Ketika terang itu ada, anak-anak kami, kita pasti senang. Kita bisa melakukan kegiatan kita, bermain, belajar, berlari ke sana kemari, bisa. Tentu ada kebahagiaan jika terang itu ada dalam diri kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, oleh karena itu hari ini kita mau belajar, kita mau mendengar tentang seseorang yang dapat menjadi terang bagi hidup kita. Siapa itu orang yang bisa menerangi hidup kita, hidup semua orang yang ada di dunia ini? Itu adalah Yesus Kristus. Anak-anak kami, Yesus berkata di sini, "Akulah terang dunia." Kok Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia"? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu artinya ketika umat manusia belum menerima Yesus Kristus, belum menerima firman Tuhan, manusia itu berada di dalam kegelapan. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kita kemenangan, memberikan kita kehidupan yang baru, memberikan kita terang itu sendiri. Karena Yesus itu adalah keselamatan kita semua. Orang yang hidup di dalam terang berarti adalah orang yang dapat berjalan, orang yang dapat melakukan kegiatannya, dan orang yang mempunyai keselamatan itu sendiri. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, dia adalah sama seperti orang yang terjatuh tadi. Dia tidak bisa melakukan kegiatannya, dia tidak bisa senang, dia tidak memperoleh kebahagiaan. Tentu kita semua mau bahagia kan? Kita mau senang kan?
kita mau bersuka cita kan di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan hari ini, jika kita mau hidup di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita itu sendiri, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk yang pertama, yaitu mari percaya kepada Yesus. Mari percaya kepada Yesus yang adalah terang itu sendiri. Percaya tidak sama Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan kita? Oh, percaya. Lalu firman Tuhan tadi mengatakan, untuk yang kedua kita diingatkan, jika kita mau memperoleh kebahagiaan, memperoleh sukacita itu sendiri, mari kita mengikut Yesus. Mari kita mengikut Yesus. Tapi ketika kita katakan kita mau mengikut Yesus, tentu sikap kita juga harus menunjukkan orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus tadi, mempunyai hidup yang baru tadi. Yaitu apa itu? Buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Itu yang harus kita ingat, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tadi untuk yang terakhir dikatakan, mari kita mengikut Yesus. Ketika kita katakan kita mau ikut Yesus, kita harus ambil sebuah keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku kutak ingkar. Jadi anak-anak kami kalau ibadah di rumah mungkin kita katakan, oh tidak ada tante sekolah minggu yang lihat, yang boleh misalnya menegur, jangan begitu deh, nggak ada. Tapi ingat, Tuhan maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita katakan kita mau mengikut Yesus, berarti ibadah kita juga harus benar-benar seseorang yang menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Inang percaya semua kita yang beribadah di rumah, yang beribadah online, pasti dalam keadaan sukacita, mau mendengar firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini di mana Tuhan memberikan kami firman-Mu yang sungguh indah untuk mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya itu boleh kami tunjukkan di dalam sikap kami setiap hari, baik terhadap teman, baik terhadap saudara atau keluarga kami, baik terhadap orang tua kami, terlebih sikap kami kepada Tuhan sebagai anak-anak yang sangat Tuhan kasihi. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami dikala kami anak-anak sekolah minggu bermain bersama teman kami, dan juga dikala kami belajar dari rumah kami masing-masing, atau jika ada di antara kami yang juga sudah boleh sekolah di tempat kami sekolah, Tuhan juga yang memberikan kami hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga lewat kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita bernyanyi, anak-anak kami persiapkan dulu persembahannya.
Persiapkan dulu persembahannya anak-anak kami di rumah. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita buka buku nyanyian kita nomor 719. 719 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita berdiri ya. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.